Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas komplotan orang-orang yang sok suci, orang-orang yang sok nasionalis, teriak-teriak NKRI harga mati. Tapi mereka sebenarnya komplotan penjaga gereja dan pengawal dangdutan dan juga pembubar kajian. Siapa lagi kalau bukan komplotan Ansor Banser? NKRI harga mati. Akan diisi oleh usaha Riza Masyarakat pada malam ini di Simatisi, rumah dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah mereka kaum muslimin. Di luar masjid tertib, jogetan dangdut tertib, nyawer biduan tertib, jaga gereja tertib. Giliran ada pengajian, mereka bubarkan dengan cara-cara preman. Yang seperti itu ngakunya paling suci, ngakunya penjaga NKRI. Suci penjaga NKRI, capopo. Coba, pernah nggak melihat ada banser membubarkan majelis yang ada dangdutan, kemudian di sana ada tawurannya, yang seperti ini. Salawat maca salawat yang doa aturan. Ojo tawuran, ojo tawuran, koyo Nah, pernah nggak mereka membubarkan acara-acara yang seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang mereka bubarkan adalah pengajian yang benar-benar pengajian. Yang di dalam masjid, yang dibahas Al-Quran, Sunnah, yang dibahas adalah kitab-kitab ulama. Itu yang mereka bubarkan. Tapi giliran di lapangan ada dangdutnya, mereka malah ikut jogetan. Peluk-peluk biduan. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Yang pengajian, yang beneran, dikatakan memecah belah. Apakah dengan dangdutan, pengajian yang isinya dangdutan, isinya nyawer biduan, itu dikatakan mempersatukan umat Islam? Apakah umat Islam akan kalian satukan dengan cara-cara yang seperti itu? Tolol. Goblok kalau nggak ngerti tolol. Ya. Dan coba kaum muslimin kita simak. Ini ada video tanggapan dari tokoh atau Kiai NU atas tingkah pola komplotan Ansor Banser ini. Ya. Ada beberapa kiai yang mengeluarkan statement atas kelakuan Ansor Banser. Kita simak videonya. Ada pengajian dibubarkan karena alirannya berbeda, tapi ada gereja dijaga. Sesat mana? Sinten sesat jawab? Ya jelas sesat yang jaga gereja lah. Bisa jawab kalau soal sesat mana itu, ya sesat-sesatnya orang Islam tentu lebih sesat yang di luar kan. Kita tidak ingin menyinggung perasaan mereka, tapi dalam doktrin kita yang berakidah tidak tauhid itu jelas tidak diampuni Allah SWT. Jelas itu. Yang musyrik itu loh, yang mempertuhan kepada selain Allah itu loh, itu jelas paling sesat di antara yang sesat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba 2 kali diulang di surah An-Nisa itu. Allah SWT tidak berkenan mengampuni orang-orang yang mensekutukannya, dan berkenan mengampuni dosa siapapun yang tidak mensekutukannya. Lah kok dijaga ya? Ya sudah kami sudah menyampaikan, para ulama sudah menyampaikan, yang berkewajiban bertugas menjaga tempat ibadah mereka itu ya aparat, petugas, polisi. Kita menjaga ulama,
menjaga pengajian kita. Pasang kuping itu ya. Ansor, Banser, denger baik-baik. Kalian ini ya, pengajian orang Islam yang jelas-jelas Islam kalian bubarkan. Karena kalian anggap itu nggak bener. Kalian anggap salah. Kalian anggap sesat. Giliran ibadahnya orang kafir, kalian jaga. Itu kan error namanya. Kalian anggap pengajian yang kalian bubarkan itu nggak bener. Ya, apa dengan kalian dangdutan, meluk-meluk biduan? Apakah itu kalian anggap bener? Mbok dipikirlah dengan akal yang sehat. Ya. Dan yang terakhir tadi, itu juga dengarkan. Ya, perhatikan. Yang bertugas menjaga tempat ibadah itu aparat TNI Polri. Mereka yang punya kewajiban, bukan kalian. Kenapa harus TNI Polri? Karena mereka yang punya kemampuan dan peralatan yang cukup untuk melakukan pengamanan. Lah kalau kalian punya apa? Apa bekal kalian? Hah? Apakah bekal latihan kalian ini, ya, senjata kalian untuk latihan ini, apakah akan kalian bawa untuk jaga gereja? Mbok mikirlah, ya. Sadar diri. Kalian ini nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan, nggak punya modal untuk melakukan pengamanan, ya. Dan ini, dengar lagi nih, ini ada Pak Idrus Romli ini. Banser itu sebenarnya ya NU, dan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya cuma karena ketuanya aneh-aneh, Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna. Dikasih nama Ansor itu tafaul dengan sahabat Ansor agar menjaga para kiai, para ulama. Awalnya begitu. Cuma setelah reformasi ini, karena pimpinannya tidak soleh, akhirnya sebagian diajak jaga Natalan. Ya, sebenarnya kalau anggotanya orangnya baik-baik, tulus orangnya. Kadang saya bawa nyopir kemana-mana, kadang suruh jaga apa, datang itu. Padahal cuma dikasih nasi bungkus itu. Dan itu kadang-kadang sama orang diejek, pasukan nasi bungkus. Jangan. Ya memang orang suruh jaga terus, nggak dikasih makan. Kalau mati siapa yang tanggung? Mereka ini tulus. Ya cuma karena pemimpinnya tidak soleh. Doakanlah mudah-mudahan Banser punya pemimpin yang soleh. Ya, sebenarnya kalau mendoakan itu ya sudah lama sebenarnya ya, dari awal-awal Banser membubarkan kajian itu sudah mendoakan. Tapi karena melihat komplotan Ansor Banser ini nggak berubah-ubah ya, rasanya kesel juga. Tapi ketika kita mengkritik, kita melakukan reaction, itu bukan berarti kita tidak memiliki harapan perubahan dari Banser ya. Tapi kalau sekarang melihat para Ansor Banser itu wallahi sangat aneh dan membagongkan ya. Majelis-majelis yang katanya pengajian umum tapi campur dangdutan, campur joget-joget laki-laki perempuan lawan jenis saling senggol, diamankan sama Ansor Banser, dijaga. Acara-acara yang isinya pelanggaran-pelanggaran syariat dijaga juga, dilestarikan. Gereja dijaga, biksu dipijiti. Tapi giliran pengajian yang benar-benar mengkaji Al-Quran dan Sunnah, tempatnya di dalam masjid, tidak ada maksiat, tidak ada dangdutan, tidak ada jogetan, tidak ada rokok, jamaahnya tertib, malah dibubarkan. Ini kan sungguh aneh dan membagongkan namanya. Padahal kami ini juga bukan tidak bisa melawan sebenarnya. Bukan tidak berani sama kalian. Kami bisa melawan dan sangat-sangat berani kalau mau ngelawan. Apa kalian kira kami ini nggak punya keterampilan untuk sekedar adu jotos? Ya, tapi kami memikirkan maslahat dan mafsadatnya. Kalau sampai terjadi bentrok, yang jelas besarlah mafsadatnya dibandingkan manfaatnya. Sedangkan di dalam kaidah fikih dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Meninggalkan mafsadat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kalau perkara masoleh, menuntut ilmu, itu alhamdulillah kita sudah dikasih banyak jalan. Dimudahkan di mana saja bisa. Di dalam kamar pun menuntut ilmu bisa dengan adanya teknologi yang sekarang ini.
Jadi tidak mungkin kami dengan tujuan menuntut ilmu yang banyak caranya, ya, kami tetap mempertahankan cara kami menuntut ilmu di masjid tersebut meskipun harus bentrokan dengan sesama muslim. Itu nggak mungkin, itu namanya konyol, pemikiran orang goblok. Ya. Sebenarnya kalau kalian mau mikir yang sehat, yang cerdas, yang waras, sebenarnya salafilah yang berusaha menghindari perpecahan, permusuhan, perkelahian, ya, kerusuhan dan sebagainya. Kalian sendiri yang selalu berusaha menyulut, sementara salafi selalu menghindari. Kan seperti itu. Kalau kalian bisa mikir dengan akal sehat dan waras, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kalian, ya, untuk melihat kebenaran. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.